Halo teman-teman, kembali lagi bersama Budi Vlog Channel. Apa kabar semua? Semoga tetap stay safe semua di rumah ya. Video kali ini kita tidak akan bahas kopi, tapi aku akan membuat tutorial cara meracik hand sanitizer menurut standar WHO. Di depan kita sudah ada beberapa bahan kimia dan alat-alat gelas ukur yang akan kita gunakan nanti. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang juga mau mencoba meracik sendiri di rumah ya. Yuk simak videonya guys. Oke teman-teman, sebelum kita melihat proses pembuatannya, pertama-tama aku mau mengingatkan dulu buat teman-teman semua bahwa untuk membuat hand sanitizer ini sebaiknya kita tidak mengikuti tutorial yang sumbernya tidak jelas. Kenapa? Karena hand sanitizer ini nanti gunanya adalah untuk membunuh kuman. Dikhawatirkan kalau kita mengikuti tutorial yang tidak jelas sumbernya nanti tidak efektif sehingga yang rugi kita sendiri ya. Jadi di sini aku sudah punya artikel Detikcom. Ini dia buat artikel ini berdasarkan standar WHO. Aku sudah cek ke website WHO dan memang benar formula yang dijelaskan di artikel ini sesuai dengan standar dari WHO. Biar gampang kita ikutin artikel ini ya, karena sudah dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi intinya adalah untuk membuat hand sanitizer sebanyak 10 liter, WHO memberikan formula ada dua. Formula pertama itu menggunakan bahan dasar etanol 96%, sedangkan bahan kedua menggunakan alkohol 99,8%. Kita akan lihat yang formula kedua aja ya, karena aku punyanya bahan yang formula kedua, jadi nanti aku akan praktek menggunakan formula kedua. Jadi untuk penjelasannya seperti ini. Di sini di formulanya adalah kalau kita mau buat 10 liter, maka kita akan membutuhkan isopropil alkohol 90-98%, artinya konsentrasi alkoholnya 99,8%, volumenya adalah 7.515 mili. Kemudian untuk hidrogen peroksida konsentrasi 3% sebanyak 407 mili, gliserol 98% sebanyak 145 mili. Sisanya kita campur air matang sampai 10 liter. Ini menurut formula yang diberikan oleh WHO. Nah, kalau teman-teman mau buatnya tidak 10 liter, teman-teman tinggal dibagi aja volumenya. Misalkan saya nanti akan membuat 100 mili. Sehingga nanti dari volume ini saya akan bagi 100. Jadi contoh isopropil alkoholnya nanti menjadi 75,15 mili, hidrogen peroksida menjadi 4,17 mili, gliserol menjadi 1,45 mili, sisanya saya akan campur air sampai 100 mili. Seperti itu formulanya ya, udah jelas teman-teman. Oke, kemudian ada hal lain yang harus diperhatikan nih. Nah nanti kalau sudah jadi nih hand sanitizer-nya, kita harus simpan dulu 72 jam sebelum digunakan. Kemudian di sini dikatakan nanti hasil akhir hand sanitizer untuk formula kedua kandungan alkoholnya adalah 75% ya. Kalau 75% itu artinya sudah cukup efektif untuk membunuh kuman, karena dari standar WHO untuk hand sanitizer itu supaya efektif dia minimal harus mengandung 60% alkohol. Seperti itu. Oke. Kemudian yang penting lagi nih ya, ketika teman-teman mencoba membuat sendiri di rumah, teman-teman jangan lupa pakai masker dan sarung tangan, karena bahan-bahan kimia ini takutnya berbahaya ya, takutnya iritasi ke kulit. Jadi lebih aman teman-teman siapkan sarung tangan dan masker juga ya. Kemudian pastikan tidak terjangkau oleh anak-anak ketika teman-teman menyimpan bahan-bahan kimia ini. Oke, itu penjelasan teorinya. Selanjutnya kita langsung lihat aja ya proses pembuatannya. Oke, jadi aku jelasin dulu alat-alat yang kita butuhkan ya. Pertama, aku punya gelas ukur 100 mili kapasitasnya. Aku beli ini di toko online ya. Harganya kurang lebih 10.000. Kemudian aku punya gelas ukur juga, ini 10 mili ya.
Sama aku beli di toko online juga, ini teman-teman bisa cari. Aku pakai wadah plastik ya, karena lebih murah harganya. Oh ya, ini aku udah kasih label. Nanti ini digunakan untuk menampung Griselor sebanyak 1,45 mili. Kemudian gelas yang sama kedua ini nanti aku gunakan untuk menampung hidrogen peroksida sebanyak 4,17 mili. Sedangkan yang tadi ini gelas yang 100 mili, nanti ini untuk menampung alkohol dan tempat untuk mengaduk racikan bahan kimia kita nanti ya. Jadi ini nanti alkohol yang aku pakai 75,15 mili. Hasil total akhirnya itu nanti 100 mili hand sanitizer. Oke, kita pinggirin dulu yang ini. Kemudian sediakan juga pengaduk ya, pengaduk bahan kimianya, bisa apa aja. Kemudian untuk menampung hasilnya nanti aku akan simpan di botol spray ini. Aku punya yang 30 mili ini ya, untuk menyimpan dan bisa disemprot nanti ya. Aku punya 3 ini untuk menyimpan hand sanitizer-nya. Itu alat-alat yang dibutuhkan ya. Oh ya, selain alat-alat ini, teman-teman sebaiknya menyediakan juga masker ya, bebas masker apa aja untuk penutup mulut dan hidung supaya tidak terpapar bau kimianya, dan juga sarung tangan ya, sarung tangan bisa karet atau plastik ya, untuk menjaga tangan dari iritasi bahan kimianya ya. Kemudian ini bahan kimia yang kita pakai nanti. Pertama aku jelasin dulu ya, bahan bukan ini bahan utamanya ya. Bahan utamanya itu sebenarnya ini isopropil alkohol ini ya. Ini yang nanti bahan aktif untuk membunuh kumannya ya. Aku ini beli di toko online 30.000, masih dapat murah waktu itu ya. Kemudian yang kedua itu ini hidrogen peroksida 3%. Ini kegunaannya sebenarnya bukan bahan aktif untuk membunuh kuman, tapi ini untuk sterilisasi atau steril wadahnya ya. Wadah tempat kita nyimpen atau tempat kita ngaduk ini nanti disteril menggunakan bahan kimia ini. Kemudian yang gliselin ini sebenarnya bahan tambahan ya, untuk pelembut aja ini, supaya di tangan nanti terasa lebih lembut ya. Jadi yang bahan aktifnya itu adalah isopropil. Kedua bahan kimianya adalah bahan tambahan ya, tapi diperlukan sesuai formula dari WHO. Oke, itu alat-alat dan bahannya. Berikutnya kita simak langsung cara membuatnya ya. Oke teman-teman, kita akan lihat proses pembuatannya. Sebenarnya proses pembuatannya cukup simple ya. Kita tinggal mencampur ketiga bahan kimia ini menjadi satu, kemudian kita aduk. Tadi aku udah isi ini wadah ini ya dengan isopropil alkohol ya sebanyak 75,15 mili ya. Kenapa 75,15 mili? Karena targetnya adalah tadi dari awal aku udah bilang mau membuat 100 mili hand sanitizer ya. Ini aku sudah berusaha ngikutin takaran yang ada di gelas ini ya. Mungkin nggak akurat banget ya, tapi aku udah berusaha ngikutin seakurat mungkin. Kemudian aku punya H2O ya, ini hidrogen peroksid kurang lebih 4 mili ya, 4,2 mili. Ini aku juga udah berusaha ngikutin takaran di gelas ini nih ya. Emang karena keterbatasan wadah ini nggak bisa akurat sekali, tapi aku udah berusaha. Ini kurang lebih 4 mili ya. Dan gliserolnya ini ya cukup dikit aja pakainya. Ini cukup 1,45 mili, kurang lebih 1,5 mili ya. Kalau teman-teman lihat ini cuma dikit ya. Gliserolnya dikit aja. Ini cairannya kimianya ini agak kental gitu ya. Ini cuma buat pelembutnya nanti. Nah,
hidrogen peroksidanya ke dalam wadah alkoholnya. Oke, kita tuang semua. Kita tuang semua. Gliserolnya juga kita tuang ya. Kita tuang semua. Oke. Ini sudah kita campurkan bahan kimianya. Kemudian ini belum 100 ml ya. Kalau kita lihat volumenya belum 100 ml, mana nih? Oke, di sini. Teman-teman bisa lihat kurang lebih volumenya di 80 kurang ya. Aku akan campur air mineral sampai 100 ml. Nanti setelah itu kita aduk sampai merata ya. Oke, aku campurkan dulu air aquanya. Ini merek Le Mineral ya, air mineral. Kita campur sampai 100 ml. Pelan-pelan ya, kita tuangnya. Jangan sampai kelewatan. Oke. Hampir 100 ml ya. Dikit lagi nih. Ini agak deg-degan, takutnya kelebihan. Repot kalau kelebihan. Oke, kurang lebih 100 ml, dikit lagi ya. Bentar, saya pakai tutupnya aja biar nggak kelewatan. Ini hampir 100 ml ya. Oke, sudah 100 ml. Sekarang kita aduk aja. Aduk sampai merata. Kita aduk aja ya. Harusnya ini udah jadi ya. Kalau udah kita aduk, nanti kita masukin ke wadah botol, semprot ya. Terus kita diamkan 72 jam sebelum kita gunakan menurut standar WHO gitu. Oke, ini aku aduk-aduk dulu sampai benar-benar larut. Oke, kira-kira udah. Saatnya kita masukin ke wadah ya. Punya wadah. Nih ya, aku masukin sini aja. Ups. Kita tuangkan ke wadah penyimpan pelan-pelan ya. Kita tuangkan pelan-pelan. Oke, ini sudah penuh. Kita tutup kembali yang rapat. Ini ya. Ini hand sanitizer kita sesuai formula WHO sudah jadi nih teman-teman ya. Kita simpan 72 jam sebelum kita pakai. Oke, sekian video kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuan untuk subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Untuk teman-teman yang sudah subscribe dan menonton, terima kasih. See you guys.